Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adam Tama dari Prodi S1 Akuntansi NPM 1911031066. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan SPSS yang meliputi tiga bagian yang telah dipelajari bersama Bu Fitri minggu lalu, yaitu meliputi case summary, statistik deskriptif, dan tabulasi silang. Sebelumnya SPSS itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengolah data. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya berikut dengan step by step-nya dengan tiga metode yang telah diajarkan. Oke, langsung akan saya tunjukkan ya. Sebelumnya kita harus membuka software atau aplikasi SPSS. Di sini adalah jendela utama setelah kita membuka SPSS. Nah, di sini bisa kita lihat ada toolbar menu, lalu ada data view dan variable view di sini. Nantinya kita akan menggunakan data pertumbuhan, yang mana itu bisa dalam berbentuk SAV formatnya, atau dalam bentuk Excel. Nah, di sini sebelumnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimpor data dan menampilkan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Pertama-tama, kita perlu membuka database yang telah kita siapkan. Itu bisa menggunakan file, open data, atau singkatnya kita bisa pakai penjelasan open data dokumen di sini. Nah, open data dokumen ini kita klik. Di sini kita perlu untuk mencari database-nya sesuai dengan folder yang telah kawan-kawan dapatkan atau di mana tempatkan, di mana data tersebut ditempatkan. Nah, tadi saya sempat bilang kalau misalnya kita dapat menggunakan format berbentuk SAV untuk database-nya ataupun berbentuk Excel. Di sini saya akan menggunakan yang Excel terlebih dahulu. Tetapi kita bisa melihat bersama bahwa tidak ada Excel di sini, padahal sebenarnya ada sudah. Kenapa? Karena file of types-nya di sini itu masih SAV. Jadi kita ubah menjadi Excel. Nah, akan terlihat. Kita klik lalu kita open. Tunggu sejenak sampai nantinya menu Red Excel Files ini muncul. Kita tunggu sampai generation preview-nya muncul. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, tinggal kita oke saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini telah masuk dan terimpor data yang telah disiapkan meliputi tahun, pertumbuhan PDB, dan jumlah orang miskin. Nah, di sini adalah tampilan data yang pertama kali kita lihat ya, di sini. Dapat teman-teman dan semuanya lihat, itu nolnya masih banyak. Nolnya masih banyak, dan ini masih dalam bentuk desimal yang terlalu panjang. Bisa nggak sih kita hilangkan? Bisa tentunya. Menggunakan variable view yang ini. Jadi data view untuk memperlihatkan bagaimana bentuk datanya dan variable view untuk mengolah datanya di dalamnya. Dalam bentuk apa formatnya. Kita klik. Nah, di sini kita dapat melihat untuk name-nya, namanya, type, tipenya, white-nya, dan desimalnya. Dan di sini bagian desimal itu menentukan jumlah nol yang ada di belakang koma. Ini kita nolkan saja. Untuk pertumbuhan itu mungkin kita sisakan satu ya, karena tadi ada koma. Nah, untuk numeriknya yang jumlah orang kita nolkan saja. Setelah itu kita buka kembali data view. Nah, ini sudah nol yang cukup banyak tadi hilang. Tapi jika kita melihat jumlah orang miskinnya kan kita seperti bingung kan untuk ini berapa ya nolnya. Itu kalau misalnya kawan-kawan ingin lebih simple, dapat kita klik di variable view, di jumlah orangnya numeriknya kita ubah menjadi koma atau dot. Lebih baik koma ya, karena itu yang biasa kita pakai.
Nah, di sini bisa terlihat nih berapa ribu. Begitu. Nah, di sini inilah untuk pengimporan datanya yang akan kita gunakan. Tapi untuk berikutnya kita akan menggunakan data-data yang telah disiapkan agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, meliputi case summary, statistik deskriptif, dan cross tabulation. Nah, berikutnya kita akan mempraktikkan cara kerja pengolahan data menggunakan case summaries, yang mana case summaries di sini merupakan perintah yang memungkinkan kita untuk membuat daftar dari seluruh atau sebagian file data, itu baik dalam bentuk data berkelompok ataupun urutan data aslinya gitu. Bagaimana caranya? Pertama kita buka dulu file yang telah kita siapkan ya. Kita menggunakan di sini Gradle. Kita open. Nah, di sini telah ada ID, last name, first name, panggilan awal dan panggilan akhir, gender, etniknya, tahun, dan lainnya. Di sini kita akan menggunakan case summary untuk bisa mengkelompokkan data yang kita inginkan. Gitu. Pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita klik Report, lalu klik Case Summary. Nah, di case summary-nya ini nanti akan ditentukan mana yang diinginkan untuk menjadi variabel dan mana yang ingin dijadikan untuk grouping variabel. Di sini untuk variabel kita pakai GPA ya. Kita klik saja GPA-nya lalu klik panah untuk menuju variabel. Nah, untuk grouping variabelnya kita menggunakan gender. Kita masukkan, kita klik yang panah bagian grouping variabelnya. Oke. Nah, di sini display case-nya sudah sesuai ya. Kita ikuti yang di sini. Lalu kita oke. Nah, ini adalah bentuk data yang telah jadi, yang telah diolah dengan menggunakan case summary. Nah, selanjutnya kurang lebih seperti itu ya untuk case summary. Kita selanjutnya akan menggunakan metode statistik deskriptif. Sebelum kita masuk ke statistik deskriptif, kita harus mengetahui bahwa metode ini merupakan metode yang dapat memberikan kita gambaran atau deskripsi dari suatu data ataupun satu set database. Itu kita dapat hitung untuk nilai rata-ratanya, standar deviasinya, maksimum, minimum, dan lainnya. Jadi statistik deskriptif itu digunakan untuk menghitung hal tersebut. Sebelumnya kita akan gunakan data yang telah disiapkan, kita klik lagi open. Lalu kita cari di mana letaknya. Di sini kita menggunakan Bancloan di sini. Untuk teman-teman mungkin bisa sambil praktikan untuk menggunakan data yang lain. Kita open. Nah, di sini sudah ada age, employee, address, income, debt, dan lainnya. Kita akan gunakan untuk menggunakan ataupun mengolah data menggunakan metode statistik deskriptifnya. Pertama-tama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Nah, di sini di deskriptif, untuk variabelnya kita isikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini saya akan pilih untuk variabel age. Lalu kita pilih untuk household dan level of education. Sebelum kita oke, kita klik option terlebih dahulu untuk bisa melihat. Nah, di sini masih ada beberapa yang kurang ya. Itu untuk kalau seumpamanya kawan-kawan ingin mencari
variance, range, ataupun menggunakan karakteristik kurtois atau skewness-nya, itu kita atur di sini. Tapi untuk saya akan mempraktikkan cukup di standar deviasi minimum dan maksimum. Di sini kita klik continue. Nah, kita klik OK. Di sini kita dapat melihat, nah, untuk egg in years-nya minimum berapa, maksimum berapa, rata-ratanya berapa, dan standar deviasinya berapa. Gitu. Ini adalah bentuk dari pengolahan data menggunakan statistik deskriptif, yang mana digunakan untuk mencari nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan lainnya. Dan untuk yang terakhir kita menggunakan cross tabulation, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini sendiri merupakan analisis yang pada prinsipnya itu menyajikan data itu tersaji dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom, dan datanya itu untuk penyajian cross tab, menjadikannya sebuah data berskala nominal atau kategori. Kita klik open dan pilih data yang telah disiapkan. Di sini saya menggunakan employee data set. Open. Ini bentuknya untuk ID, gender, untuk date, educate, dan job cat, salary, dan lainnya. Di sini untuk menggunakan cross tabulation, kita klik analyze, descriptive statistik, lalu cross tabulation. Nah, di sini ada rows, column. Yang mana ingin jadi row, yang mana ingin menjadi kolom. Itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Di sini untuk variabel yang saya gunakan di bagian row-nya itu adalah employee kategori. Kita klik. Lalu untuk kolomnya kita gunakan untuk gender. Nah, setelah ini kita cek untuk statistiknya. Statistiknya ini kita checklist untuk chi-square. Continue. Lalu untuk selnya itu kita pilih row. Continue. Sudah, lalu tinggal kita OK saja. Nah, di sini adalah bentuk pengolahan data yang telah digunakan menggunakan cross tabulation, employee kategori, dan gender cross tabulation ya. Chi-square testnya juga terlihat di bawah. Nah, di situ. Ini bisa di save ya. Kalau misalnya kita close, itu kan muncul save contents atau tidak. Nah, tapi di sini saya no saja. Tapi jika teman-teman ingin menyimpannya, itu tinggal di yes saja. Oke, kita close. Nah, mungkin cukup sekian ya praktikum menggunakan SPSS pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.